Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya pada sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kesehatan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berdoa dulu. Siap? Silakan kita berdoa. Bareng-bareng ya doanya. Allahumma ilhamni usdi wagnini wa'ilmi wajayini bilhilmi waqimni taqwa jamilni mu'afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Di absen dulu daftar hadirnya ya. Pada semuanya hadir? Ya, siapa yang tidak hadir? Tidak sakit? Sehat? Sehat. Mudah-mudahan kalau yang sakit cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang sejarah kebudayaan Islam, sejarah kebudayaan Islam yang berjudul meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Itu judulnya. Ini ada beberapa tema yang akan disampaikan pada saat ini. Yang pertama adalah substansi perjuangan Rasulullah. Nah, pada waktu itu di Quraisy itu disebut disebut jahiliyah. Apa? Jahiliyah. Apa yang tahu jahiliyah? Yang tahu jahiliyah apa? Zaman jahiliyah yaitu zaman kebodohan. Karena pada waktu itu orang semuanya tidak mengenal siapa Tuhan. Ya, juga mereka membiasakan hidup yang dilarang oleh agama, minuman keras, memabukkan. Nah, itu asal mula daripada keadaan di suku Quraisy. Hanya Rasulullah SAW bertahamus di gua Hiro. Kemudian datanglah malaikat Jibril memberikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq. Nah, itu ketika itu usia Rasulullah berusia berapa tahun? 40 tahun. Jadi Rasulullah menerima wahyu adalah 40 tahun. Mulai ya. Nah, kemudian apa strategi dakwah Rasulullah SAW? Ini strategi dakwah Rasul. Yang pertama, dakwah secara rahasia. Yang kedua, Rasul dakwah secara terang-terangan. Ini ya, Rasul secara rahasia dan terang-terangan. Kenapa Rasulullah waktu itu dakwahnya secara rahasia? Pertama, karena waktu itu belum ada yang masuk Islam, cuma sedikit. Ya, yang masuk Islam cuma sedikit. Jadi Rasul dakwah pertama adalah kepada keluarganya, yaitu kepada Siti Khadijah, kemudian keponakannya Sayyidina Ali, kemudian Zaid bin Haris, Utsman, Abu Bakar, itu dakwahnya. Dan berdakwah dia di rumahnya, masih di rumah, yaitu Darul Arqam, sebagai tempat dakwahnya Rasulullah SAW. Sampai di situ ada yang bertanya? Apa pertanyaannya? Kenapa orang Quraisy tidak langsung menerima Islam? Nah, pertanyaannya bagus. Tangan siapa? Kenapa tidak langsung menerima Islam? Karena mereka ini sudah biasa, sudah turun-temurun berdarah daging, sudah biasa bernikah
fanatismenya tinggi terhadap leluhurnya. Leluhurnya apa? Menyembah berhala. Sehingga kalau datang Islam secara tidak otomatis merubah dari sikap-sikap mereka yang biasa. Sikap-sikap jelek mereka susah untuk dirubah. Makanya perlu ada proses yang lama. Itu sebabnya kenapa orang Quraisy dalam menerima Islam, karena sudah kebiasaan mereka hidup begitu. Yang disangka oleh dia itu bagus. Keduanya, Islam adalah agama yang baru, masih diragukan. Tidak ada dalam artinya dia masih fanatisme terhadap ajaran yang sama. Nah, itu adalah makanya Rasulullah dakwahnya terang-terangan. Yang keduanya memang belum ada perintah Allah untuk dakwah terang-terangan. Kemudian lanjut saja. Yang kedua, Rasulullah setelah rahasia, Rasul mengadakan dakwah secara terang-terangan. Terang-terangan. Yaitu Rasul langsung dakwahnya setelah masuknya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar langsung terang-terangan, Rasul naik ke tempat gunung, yaitu Gunung Sofa. Apa gunung? Sofa. Gunung Sofa. Di situ Rasul menyampaikan dakwahnya. Kemudian mengajak kepada mereka. Bagaimana mereka? Apakah menerima? Tidak. Ditolaknya dakwah Rasulullah SAW. Dicaci makinya Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW terus bukannya mundur, tetapi Rasul malah langsung terus berjuang ya, tidak henti-hentinya. Nah, di situ mulai Rasulullah banyak yang masuk agama Islam. Ya, masuk Umar, masuk semuanya. Nah, eksekusinya apa? Karena banyaknya yang masuk Islam, orang-orang Islam itu sampai di boykot. Mereka KPK berusaha menahan bagaimana dakwah Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya sahabat itu karena dianiaya terus, termasuk ada yang satu yang dianiaya itu siapa? Yang budak itu siapa yang itu? Bilal bin Rabah. Ini pakai batu yang panas, Bilal bin Rabah. Siapa yang membebaskan Bilal bin Rabah waktu itu? Diperdekakan. Itulah terus-terusan dianiaya. Akhirnya ada sebagian hijrah, disuruh hijrah oleh Rasulullah ke Habsyi. Ke Habsyi ya. Ke daerah Habsyi. Itu ya. Apa yang berjumlah kalau nggak salah 15 orang pertama. 15 orang pertama. Perempuannya 4 orang, lelakinya 11. Nah, pulang dari sana diterima bagus, tetapi setelah ke Mekah lagi malah dianiaya lagi. Akhirnya hijrah lagi yang kedua, ada tambah banyak lagi. Itu yang di sejarah dikatakan hijrah yang pertama ke negara Habsyi. Ada yang bertanya? Apa? Kenapa hijrahnya dalam jumlah yang sedikit? Jumlahnya yang sedikit ya, tidak langsung. Karena waktu itu Islam belum begitu banyak ya, belum begitu banyak Islamnya. Dan hijrah ke Madinah juga nggak banyak, cuman 150 orang. Jadi Islamnya belum banyak sekali. Dan waktu itu Rasulullah pada hijrah tidak langsung hijrah ke Madinah, ada suatu proses-proses yang harus dilalui. Walaupun yang sebagian sudah hijrah ke Madinah, yang 150 orang, tapi Rasulullah tidak hijrah. Karena satu, belum ada perintah Allah untuk hijrah. Sebenarnya dalam hatinya dia ingin hijrah ke Madinah, tetapi kenapa? Karena belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul berdakwah ke Taif, ke wilayah-wilayah Arab, tidak ada yang menerima pun. Kecuali ada yang dari luar, dari Arab, ada Yasrib datang ke situ, kemudian Rasul dakwah, dan akhirnya masuk Islam. Dan dari itu langsung dibawa ke Madinah. Di Madinah disebarkan Islamnya. Kenapa? Karena secara emosional memang ada turunan Rasulullah yang ada di Madinah, seperti ayahnya meninggal di Madinah. Kemudian orang Madinah cepat menerima Islam, beda dengan orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy sudah susah untuk menerima Islam karena mereka sangat kental sekali dengan budaya
mabuk-mabukan, minum-minuman, gitu, judi segala macam. Beda dengan orang Madinah. Orang Madinah cepat menerima Islam. Lainnya ada perintah Allah untuk berhijrah ke Madinah. Bagus pertanyaan dari siapa? Rafael. Ada lagi? Dari yang lain? Ada lain? Mungkinlah dari Bapak segitu saja sebagai alat kendalanya untuk hari ini. Itu kalau disimpulkan gimana meneladani teman contoh Allah Rasulullah SAW, itu diantaranya bahwa Rasulullah tidak putus asa, terus berjuang dalam kebenaran. Jadi Rasulullah terus sabar, yang akhlak yang mulia. Jadi dakwah Rasulullah itu satu dengan apa pertama di Mekah itu adalah dengan akidah, kemudian akhlak. Jadi menanamkan akidah di Mekah, akidah yang kuat, akidah yang luar biasa. Yaitu sehingga turun ayat surat kemudian dengan akhlak, dengan kejujuran, dengan membantu orang lain, sehingga sedikit-sedikit terus sebagian kafir Quraisy sedikit-sedikit masuk Islam. Mungkin itu yang Bapak bisa sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan berkah bagi kalian semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.